Ya, shalom semuanya. Malam ini secara virtual kita akan laksanakan layanan kenangan Slosim 30 hari kepergian dari pemimpin kita Mose Yosef Yawa. Dalam layanan ini tidak ada liturgi atau urut-urutan yang baku, tetapi kita dipersilakan untuk membaca Mazmur dan membagikan kenangan-kenangan kebaikan dari almarhum. Untuk itu saya susun beberapa Mazmur yang akan kita bacakan pada saat perayaan Slosim malam hari ini. Ya. Dan kita akan mulai dengan Tehillim 100, ya. Tehillim 136, Tehillim 23, Tehillim 121, kemudian kita akan berdoa, kemudian Tehillim 126, kemudian Tehillim 20, dan kita akan tutup dengan pujian Adon Olam. Baik, kita akan mulai. Saya akan baca bahasa Ibrani, dan yang hadir malam hari ini di rumah kediaman Bapak Dohaan Yakaib akan membalas dengan bahasa Indonesia. Tehillim 100. Mismor letoda hari uladonai kol haaretz. Mazmur ucapan syukur, berserulah kepada Tuhan, hai seluruh bumi. Ifdu et Adonai besimcha, bau lefanav virnana. Layani Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan pujian. Eo ki Adonai hu Elohim, hu asanu, velo anaknu, amo marito. Ketahuilah bahwa Tuhanlah yang sengsara. Dia yang menjadikan kita dan dunia umatnya dan Tuhan. O syaraf betoda katsrotaf bit hila, odo lobat musemo. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam datarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pitof Adonai lelam fasdo, kreator pador emunato. Karena Tuhan itu baik, rahmatnya bertahan selama-lamanya, dan kesetiaannya kepada semua generasi. Kita masuk ke Tehillim 136. Odu Adonai Kito, Odu Eloheha Elohim, Odu Adoneha Adonim, Eoseni Paul Gedolot Lefado, Leroka Haaret Alhamaim, Leosya Samaim Bitfuna, Leosya Orim Gedolim, Etasemes Lemes Lot Bayom, Etaya Rea Berohavim Lemes Lot Balayla, Emagen Israel Biforeihem, Vayotze Israel Mitoham, Beat Chasaka Ubriam Letuya, Entonces Yam Tu Victory, Every Israel Betoho, Veniet Paro Vehelo Veansu, Emoer Amo Bamidbar, Machem Melachim Gedolim, Vayaharov Melachim
diri. Stefan Melechai Mori. Rob Melecha Basar. Nata Masame Nahala. Evesti Blenu Sabarlanu. Beflehenu Misareinu. Otelehan Korbasar. Odore Rasamai. Baik, selanjutnya kita akan lantunkan atau nyanyikan keirim 2-3. Atur David, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, galaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Nah, masuk ke pengantaran, Tuhan akan menjaga kepulangan dan kedatangan daripada almarhum. Kita akan nyanyikan Mazmur 121 live. Nyanyian cara aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Hasen yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Elohimlah penjagamu, Elohimlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Hasem akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Hasem akan menjaga kepulangan dan kedatangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikut kita akan masuk dalam pesan dan pesan tentang kebaikan-kebaikan dari almarhum Moria Mose Yosef Yawang. Untuk itu, saya serahkan pada Kakak Tifa Yawang untuk mengatur susunan daripada para pembicara. Silakan Kakak. Baik, kita akan mulai dengan pembicara pertama, yaitu Kakak Antoni Yawang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, shalom untuk semua. Selamat malam buat semua yang sudah hadir malam ini. Pertama-tama saya mau berterima kasih buat Kehila, mulai dari Pak Harun selaku pemimpin, sampai kepada setiap anggota Kehila yang selama ini sudah ada dan membantu keluarga kami. Saya sebagai anak tertua di keluarga tidak bisa hadir di Timika karena masalah lockdown dari pemerintah Australia. Tapi setiap kali saya kontak dengan mama dan adik-adik di Timika, saya merasa bersyukur dan lega. Setiap kali saya mendengar bahwa mama dan adik-adik saya tidak sendiri di sana. Di kesempatan ini saya mau sampaikan sedikit dari apa yang saya rasa sebagai anak dari almarhum bapak saya. Yang paling utama, saya merasa sangat beruntung bisa terlahir ke dalam dunia ini sebagai anak laki-laki beliau. Caranya beliau mendidik dan mensupport kami dari kecil sampai sudah berkeluarga pun selalu konstan, tidak pernah kurang. Seperti hal-hal kecil seperti mengecek keadaan kami anak-anaknya beserta cucu-cucunya juga setiap hari lewat video call atau SMS sampai mendoakan kami. Hal-hal ini akan sangat kami rindukan juga. Hal yang berikutnya, saya menyaksikan bagaimana Bapak selalu setia dan sayang kepada kami anak-anaknya, terutama
bagaimana beliau sayang dan menghargai mama kami sebagai istrinya. Saya juga bisa saksikan bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain, siapapun itu, tua, muda, kaya, miskin, semua dianggapnya sama. Untuk saya, bapak saya adalah pahlawan saya, dan beliau adalah tokoh panutan saya dalam hidup saya. Kami secara manusia merasa sangat kehilangan, tapi kami percaya bapak saya sudah sangat berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia ini. Saya yakin ada perayaan besar yang terjadi pada saat bapak saya meninggal dan transisi ke alam sana. Dan saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari di Yerusalem yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit selaku anak mantu dan mama dari cucu-cucunya Tete Yawang, Rafael dan Naomi. Jadi sejak pertama kali jadi bagian dari keluarga Yawang nih, saya nih tidak pernah merasa dibedakan dari suami Antoni ataupun tante kembar dari Tete dan Nenek Yawang ini. Jadi ini mau kasih tunjuk bahwa apa ya, Bapak atau Tete nih konstan begitu. Jadi itu yang membuat kami betul-betul merasa kehilangan. Yang berikut hal yang saya mau kasih tunjuk lagi dari Tete Yawang ini, mungkin Tante Lina bisa kasih tunjuk fotonya Tete dengan Nenek. Iya, jadi semua mungkin bisa lihat ini nih kasih tunjuk pribadinya Tete Yawang nih seperti bagaimana sebagai seorang bapak, seorang suami. Saya ingat waktu pertama kali diajar oleh Rabi Tofia waktu sebelum nikah dengan Antoni. Rabi Tofia kasih tahu seperti begini, untuk menyayangi seseorang itu kamu harus berusaha supaya orang itu, pasangan kamu itu mencapai potensialnya yang setinggi-tingginya. Nah, ini nih saya lihat jelas-jelas di Tete dengan Nenek waktu Tete masih hidup. Bagaimana seorang laki-laki Papua yang gagah, yang kuat, yang hebat bisa berdiri di belakang istrinya sampai Nenek jadi Kapolres di Timika, di Paniai. Nenek di mana saja, Tete ada di situ. Ini satu hal yang saya akan terus cerita ke saya punya anak-anak, anak dan cucu-cucu saya, dari Antoni dengan saya, bahwa kita punya orang tua nih, kita punya bapak nih. Saya sangat sesali karena Rafael dengan Naomi tidak bisa lihat langsung atau dengar langsung nasihat dari Tete, tapi cerita ini saya akan selalu cerita ke saya punya anak dan cucu-cucu bahwa Tete ini laki-laki Papua yang luar biasa, tapi ini humble, tapi sangat rendah hati. Sampai Nenek bisa berdiri dengan luar biasanya, itu karena Tete ada di belakang Nenek. Jadi ini sesuatu yang akan terus kami kenang. Ini tidak akan cerita ini tidak akan habis, dan sebagai manusia kami sedih, kami merasa sangat kehilangan, tapi kami percaya suatu saat nanti kami akan ketemu Tete lagi. Jadi Tete sudah menjadi bagian yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kebaikan yang dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada almarhum Bapak Mose Yosef Yawang atau Bapak Domingus Yawang hingga pada saat ini. Baruch Hashem telah menghadirkan Bapak almarhum Mose Yosef Yawang dalam
keluarga sebagai anak tertua, anak laki-laki, di mana telah membentuk Bapak Mose Yosef Yawang sebagai pribadi yang selalu memperhatikan orang lain. Pribadi yang selalu memperhatikan orang lain ini beliau sudah lakukan dengan memperhatikan adik-adik, keluarga-keluarga, bahkan sampai beliau membangun rumah tangga. Hal itu tetap beliau lakukan kepada siapapun yang datang meminta bantuan kepada beliau. Yang datang minta bantuan, baik itu untuk minta saran, pendapat, solusi, bahkan dalam hal mencari pekerjaan. Yang masih teringat sampai dengan saat ini bahwa Bapak orang yang memberikan pekerjaan pada saat orang minta solusi untuk mencari pekerjaan, beliau tidak pernah minta sesuatu apapun kepada orang yang minta pekerjaan. Bahkan beliau sampaikan kalau sudah bekerja, tolong untuk dijaga pekerjaan itu. Itu saja yang beliau sampaikan. Dan penyampaian beliau ini kepada setiap mereka yang mendapat pekerjaan, mereka sampaikan juga kepada orang lain kebaikan yang Bapak sudah buat mereka, sehingga bisa yang lain juga bisa mengikutinya. Bukan hanya itu, untuk kami secara pribadi di dalam rumah tangga, beliau adalah yang paling setia untuk melakukan misvot dan Torah Hashem. Tetapi beliau pribadi yang tidak memaksakan dalam rumah tangga untuk kita, anak-anak maupun istri, untuk melakukan seperti beliau. Tetapi beliau selalu melakukan dengan setia. Dari apa yang beliau lakukan ini, beliau secara tidak langsung mau menyampaikan kepada kami keluarga bahwa apa yang beliau lakukan, kami harus lakukan seperti yang beliau lakukan. Untuk setia melakukan mispot. Beliau lakukan terus-menerus hingga akhir hayatnya. Dengan melakukan secara terus-menerus ini akan membuat kami untuk selalu mengingat dan selalu mau melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Secara tidak langsung, beliau memberikan teladan untuk kami keluarga, serta pesan supaya kami lebih taat lagi untuk melakukan seperti yang beliau lakukan. Saya harap teladan dan kenangan-kenangan baik yang almarhum Bapak Mose Yosef Yawang lakukan, yang beliau tinggalkan, dapat menjadi teladan bukan untuk kami keluarga secara pribadi saja, tetapi untuk kita semua. Yehi Sikroh Baruch. Kiranya kenangan tentangnya dapat menjadi berkat. Baruch Hashem. Toda Rabba. Shalom Aleichem. So this shir is being dedicated to the memory and the aliyah of the neshama of Moshe Yosef Yawang, who is such a tzaddik, such a righteous man who took care of me and always treated me with such humility. That's really the first word that comes to my mind. Such a humble person, such a kind person, such an amazing leader of the community in Papua. So the same way that, I'm here in Yerushalayim and yet you're hearing me wherever you're at,
because we're all connected. So all of our souls are connected. So when we learn a little bit of Torah, it certainly connects to Rav Moshe's soul and lifts it to a higher level. So what better thing to study in his honor than Kibud Av, respecting our parents? So we're going to have a quick summary of most of the relevant laws, what you need to know when it comes to respecting your parents. So let's do it together. The first we have to understand that respecting your parents is one of the 10 commandments. It's extremely important, not just another mitzvah. It's one of the crucial mitzvahs. And there's two aspects of it. One is to show our parents respect, not to disrespect them. The other is to do things to show them kindness. So, for example, we don't call them by their first names. We don't stand in their special seat. We would even stand up when they walk into the room, unless they say we don't need to. They can be mochel. They don't. Then you don't have to stand up. But if they want, you should stand up. So that's in terms of showing them respect, not contradicting them in public. Certainly never hitting them or making them bleed, which would be a death penalty. It's that terrible of an act. Never raising our voice or getting angry at our parents. We have so much to be obligated to be kind to them because of the kindness that they did of bringing us into the world and raising us. And so we are showing respect to God when we show respect for our parents. In addition to the mitzvah of respecting, of not doing bad things towards our parents, for example, there's a mitzvah that we do towards our parents. So, for example, we would be, if we were around the house, they ask us for help to clean the dishes, to sweep the floors, anything they ask for, it's a mitzvah and it's the right thing to do. It's a commandment. If they want help shopping, they want help with anything, basically, that's physically that helps them out. We should and we're obligated to help them. So that's first off. Even if they ask your father's name and you're not in his presence, it'd be better to say Mr. Moshe instead of just calling them by their first name. To even when they're not around, show them respect and to think positively about them, not just to speak positively about them. We're also forbidden to wake up our parents if they're sleeping, unless it's an emergency situation. You know they'd want you to wake you up, but otherwise we don't wake up our parents. And when we do Kibud Av, we should be doing it with joy, right? The Gemara says that a person can be doing the mitzvah technically. You know, your father asks you for a cup of water and you do it with a sad face, then you may technically do the mitzvah, but you're not going to get rewarded in the next world. Rather, to do whatever you do with a smile, with joy, to know it's such a zechut, a merit, to serve our parents, both father and mother, of course. Now, there are a few exceptional situations, so we'll go through that. Well, in general, it's best to live in the proximity to your parents. One is not obligated to live in the proximity to your parents. That will come at the cost of not being able to afford your rent, or it is a holier, better environment in a different community, or moving to the land of Israel. On that note, the Gemara specifically says, based on the pasuk in Vayikra, while you have to keep Shabbos, that doesn't come at the expense of, well, you have to respect your parents, it doesn't come at the expense of keeping Shabbos. And the rabbis extend this to any law. You're not allowed to violate the Torah in order to respect your parents. So even if your parents tell you to do something which is against the Torah, against the law in the Torah, against the custom in the Torah, we are first off obligated towards God. And so we have to explain kindly in a nice way to our parents that that is something we're not able to do. And that is the halacha brought down in the Shulchan Aruch. However, again, we have to treat them with love and respect and explain it to them in a kind way. An interesting question the Panini Halacha brings, he ruled that one is not supposed to smoke. So what should you do if your father asks you to buy a pack of cigarettes? He suggests you get somebody else to do it, unless it's going to cause a big family rift. But you wouldn't want to aid your father in doing a sin. You also are not obligated to listen to your parents' advice when it comes to which job to take, who to marry. Big decisions, those are your decisions. Those are not your parents. You listen to your parents, take them into account, but you don't make a decision purely based on what they say. You're not obligated to listen to everything your parents say, but rather to help them. If your parent is wicked, and technically the Shulchan Aruch says you're not
obligated to respect them, but wicked would not just mean someone who is secular, for example. It means someone who's purposely hurting people and rebelling against God to spite God, which is a very rare situation. In general, we have to assume our parents are not wicked. We have to treat them with respect. Even if our parents have gone a little crazy, the Gemara tells the stories, you have to still treat them with love and respect. Of course, parents also have to try to be kind to their children so that there's not rifts and fighting. Parents mean to the child, and the parent is partially responsible if the child is mean back to the father. Neither should raise your hand and hit each other in an ideal world. And even a doctor should try not to give his son a father a shot, or mother a shot, because we don't want to cause them to have bloodshed. I remember growing up, I used to try to avoid having one-on-ones with my dad because it might cause him to bleed, and that was not good. An interesting question comes up: what about an adopted child or a convert? Technically, one is not obligated to do the laws of kibbud for your adopted father or mother, or for if you converted, because halachically, if you converted, you are no longer related to your parents. Nonetheless, we're still obligated to treat our parents with kindness and love due to any person who has done so much to us, brought us into the world. So you still have to treat them with kindness and love, but some of the details of kibbud would not apply to a convert who is someone who's not a biological father or mother. You are obligated also to show extra respect to your grandparents and your brother, also included in the laws, your older brother included in the laws of respecting your parents. The Gemara says that et avicha et imecha includes grandparents and brothers. Obviously not to the same extent as parents, but we still have to treat them with kindness and respect and love. All right, so this was a very quick run through. Of course, there are many more deeper details and deeper ideas behind it, but I think we just wanted to give the basic overview of the halachot in order so that we can treat our parents with more love and respect, and treat each other with more love and respect. And since Rav Moshe always treated all of us with such love and respect, I hope this shiur serves him well. I hope you enjoyed the class, and I look forward to learning more Torah together very soon. Have a wonderful day from Yerushalayim, Yer HaKodesh. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for the memories. Holy, holy Moshe Yosef. Wow, what a man, what a leader. We're going to hold you in our hearts and in our memories, and the blessing that your life was for all of the nation of Israel and the world, and for the family. I want to share with you this idea that in Judaism, we do not believe that just because somebody died, that they're gone. In fact, only their body left, but the soul stays with us. The relationship can continue. You can talk to him anytime, anywhere. He's closer to you than he has ever been before. And regarding how God feels about it, they say that when a baby is born, heaven cries and they say, "No, God, don't send that baby down to earth. On earth it is so difficult. On earth there is disease. On earth there are money problems. On earth there is pain and heartbreak. Don't!" And then heaven sends a soul down, and the people, what do? We celebrate. We make parties. A baby was born. But that's why this is called the world of sheker, the world of lies, because the truth is everything is upside down. So too with death. When somebody dies here in this world, we cry and we mourn, and understandably so, but we're so sad to see the person go. But in heaven, wow, in heaven they're having such a party.
in heaven, they're so excited to welcome the soul back because it completed its job in this world. It completed its mission. So, to your precious family, and to all the community members of Timika, and to all of the community members of Papua, and all the Jews around the world, I want to tell you that right now, heaven is having such a party. They're so overjoyed and delighted to welcome Moshe Yosef back up into the heavenly realm. And we can know that because he's there, he 100% completed his work in this world. So let us not let the relationship end. We can talk to him. We can communicate with him. And we know in Judaism that after we die, one day we will all come back together in Jerusalem. All of the dead will be resurrected and come back to life, but not just in the form of a soul, in the form of a body. You will get to see him again. You will get to hug again. You will get to dance together. Hashem. You will get to celebrate, and we will be together as one, all of us, please God, in Jerusalem soon. Sending so much condolences and love, and they say, may you be comforted amongst the mourners of Zion and Jerusalem, with all of my love. Baruch Ahmed, turut berduka cita untuk keluarga Pak Domingo Siawang yang telah kehilangan seorang pemimpin yang begitu besar dan seorang ayah, seorang suami. Saya mau kasih tahu sedikit bahwa Pak Yawang itu kenyataan bahwa anaknya, salah satu anaknya sempat ke Israel dan sempat belajar dan sekarang menjadi guru di Papua itu bukan kebetulan. Segala sesuatu itu dari Tuhan, dari Hashem. Dan dari awal pun, dari sejak dunia ini diciptakan, Pak Yawang dipilih untuk punya anak seperti ini, dan kenyataan bahwa ternyata akhirnya jadi, dan Tikvah berhasil meneruskan Torah kepada generasi yang sekarang. Itu berarti Pak Yawang telah berhasil untuk mendidik seorang anaknya di dalam Torah, dan bukan hanya dia tapi dua anaknya juga yang lain yang memang tertarik untuk belajar Torah, dan itu Baruch Hashem menjadi merit atau zuhud bagi dia untuk semakin naik neshamanya, untuk Tikvah dan siblingnya, untuk kakak adiknya. Saya mau kasih pesan untuk terus meneruskan cinta kepada Torahnya, dan setiap kali melakukannya selalu ingat bahwa ini saya lakukan karena ayah saya yang mendidik, ayah saya yang menuntun, dan itu yang akan membawa neshama ayah Anda Pak Domingo Siawang untuk semakin naik dan semakin naik ya. Suatu saat kita akan bertemu ketika Mashiach kembali. Jangan terlalu bersedih, memang sedih kali tinggal, tapi punya harapan dan punya keyakinan bahwa Hashem itu luar biasa baiknya kepada mereka yang mencintai Torah dan mengajarkan Torah kepada anak-anaknya, dan beliau sudah berada di tangan yang sangat-sangat aman ya. Dan saya bukan cuma omong kosong, tapi ini benar-benar seperti yang di dalam Torah. Dr. Ahmed. Shalom, nama saya Abigail. Saya pertama kali ketemu dengan Pak Yawang di tahun 2014 ketika saya pertama kali datang ke Timika, diajak atau diundang untuk mengajar, memimpin doa, dan saya ingat waktu itu saya terkesan dengan Pak Yawang karena memiliki jiwa kepemimpinan atau suatu karisma seorang pemimpin yang sangat terasa walaupun tidak perlu berkata banyak. Dan saya pun melihat bahwa di sekitar orang-orang di sekitar Pak Yawang itu secara otomatis tertarik atau mengikatkan diri gitu kepada Pak Yawang untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Pada saat itu walaupun beliau posisinya bukan sebagai pemimpin, tapi itu
itu sangat terasa bahwa banyak orang yang menghormati beliau. Dan saya sempat bertanya-tanya, kalau nggak salah saya sempat menyebutkan juga di dalam pertemuan tersebut, sehubungan dengan seorang pemimpin sebaiknya adalah seorang laki-laki, dan waktu itu saya sempat sebut nama Pak Yawang kalau tidak salah. Ya mudah-mudahan saya tidak menyinggung perasaan orang lain pada saat itu. Tapi itu waktu itu sesuatu hal yang spontan karena memang walaupun Pak Yawang tidak banyak bicara, tidak banyak perlu menonjolkan diri, tapi itu berasa gitu bahwa Pak Yawang itu memiliki sebuah jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Dan hal itu ternyata terwujud dalam beberapa saat sesudah itu. Beliau yang akhirnya menjadi pemimpin di Timika, dan sejauh yang saya tahu itu adalah suatu kepemimpinan yang cukup berhasil karena dapat membawa komunitas sampai dengan saat ini. Satu hal yang terkesan bagi saya tentang Pak Yawang adalah ketika beliau meminta atau mencoba untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya, beliau itu tidak pernah hanya memikirkan komunitasnya sendiri. Beliau itu selalu memikirkan komunitas yang lain, yaitu misalnya yang di Jayapura. Sebagai contoh, setiap kali beliau berusaha mencari Etrok dan Lulaf dan teman-temannya itu untuk Sukot, pasti beliau selalu memesankan untuk komunitasnya yang lain. Itu saya ingat banget, itu adalah sesuatu hal yang sangat terkesan sampai saya ingat. Ya kita dengan berpulangnya Pak Yawang, kita merasa sangat kehilangan. Saya rasa selain keluarganya, tentu saja anak-anaknya, istrinya, pasti sangat kehilangan seorang suami, seorang ayah. Tetapi lebih dari itu, komunitas juga saya rasa akan sudah kehilangan seorang pemimpin yang besar. Kehilangan seseorang, bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga seseorang sosok yang baik hati dan selalu mau menolong, tidak ragu untuk menolong. Ya, saya berharap bahwa keluarganya diberikan ketabahan dalam menghadapi kehilangan ini, dapat kembali ke hidup yang normal walaupun butuh waktu, dan semoga dihiburkan bersama dengan mereka yang berduka bagi Yerusalem dan Sion. Terima kasih. Shalom semuanya. Pada kesempatan ibadah atau layanan Shloshim saat ini, saya ingin sampaikan beberapa hal tentang kebaikan-kebaikan dan kenangan dari almarhum More Mose Yosef Yawang. Beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana, ramah, bertanggung jawab, panjang sabar. Dan saya mau katakan satu hal, bahwa komunitas KYTC, Kulanu Indonesia, dan juga Bnei Anosim Papua sangat bersyukur pernah memiliki seorang pemimpin seperti beliau. Beliau adalah seorang figur yang patut diteladani. Dan bagi saya, beliau adalah seorang pria flamboyan. Karena beliau disenangi banyak orang, baik yang tua maupun yang muda, juga anak-anak. Karena beliau adalah seorang yang humoris. Beliau adalah seorang yang taat kepada Hasem dan Torahnya. Ini bisa dibuktikan dengan hasil didikan daripada salah satu anaknya yang sekarang menjadi seorang pengajar Torah yang taat dan rajin serta giat untuk mengajar semuanya bagi kita di komunitas kita terutama. Untuk itu, akhir kata saya mau sampaikan satu hal, bahwa kiranya apa yang telah beliau tanamkan semuanya di tanah Papua, apa yang semuanya beliau ajarkan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami di kemudian hari akan melihat banyak pemimpin-pemimpin yang akan bangkit, memiliki karakter seperti almarhum. Terima kasih, Tuhan Rabah semuanya. Amin. Ya, shalom semua. Baik, pertama-tama untuk keluarga, kami juga turut merasakan duka untuk Bapak, kita punya kakak, kita punya More. Kami memang di situasi ini, kami memang tidak bisa buat banyak. Kami cuma lihat dan kami sedih.
kami hanya mengeluarkan air mata karena situasi yang sulit seperti Kakak Tony punya situasi. Saya sama Pak Wali, kami dua di atas, kita tidak bisa lihat dan bisa langsung tolong Bapak sampai ke penguburan. Untuk itu kami secara pribadi, secara keluarga, kami minta maaf untuk keluarga. Itu yang pertama. Kemudian secara more dan perkehilat, Bapak yang kami kenang dalam Bapak punya kehidupan itu Bapak orangnya ramah, Bapak baik, walaupun selalu kami dalam masalah sedikit dalam pelajaran, tapi kami cepat, kami bertumbuh sama-sama, kami dewasa, lihat situasi yang kami bangun, sungguh luar biasa, kami kehilat di Timika. Anak-anak bertumbuh luar biasa dalam pengajaran-pengajaran Torah, anak-anak semua luar biasa. Saya cuma kenang satu hal saja yang dari Bapak sama Ibu waktu saya biasanya sembahyang di Kuamki waktu pagi sakarit, tapi ketika waktu mau tutup sabat saya biasa gabung sama Bapak dengan Ibu semua dan mau kehilat di Serayu. Ada satu kenangan yang saya ingat waktu sama-sama Bapak, saya biasa kalau datang saya bawa anggur. Saya bawa anggur, kita biasa minum Bapak-Bapak. Kita minum, tapi kebetulan pada waktu itu saya bawa ibu-ibu punya itu di botol agak bukan maksudnya bawa ibu-ibu punya, tapi Bapak yang kasih. Bapak bilangin ibu-ibu minum sirup saja. Tapi begitu kita minum, begitu ibu-ibu punya habis. Baru Bapak bilang begini, cepat sampai habis. Baru yang terkesan yang cerita lucu dari Bapak itu, saya lihat waktu itu Ibu bilang begini, ini sirup mau. Jadi kita kasih habis cepat. Sukacita sekali kalau kenang Bapak punya kebaikan, Bapak punya lucu. Itu kita sering ingat, saya sendiri kenang itu terus. Bapak punya kebaikan itu. Nah, dari kami keluarga, kami memang rasa kehilangan. Rasa kehilangan dan sosok dari Bapak Yawang. Kami rasa kehilangan sebagai kehilat, sebagai more, sebagai sahabat, sebagai kakak, kami rasa kehilangan. Tapi ada satu hal, saya baca artikel dari perjalanan yang dibuat oleh Avin Fine. Avin Fine, dia katakan bahwa ada kelahiran adalah awal dan kematian adalah tujuan. Tetapi hidup adalah sebuah perjalanan. Atau perjalanan adalah pertumbuhan dari tahap ke tahap. Jadi ketika dari masa anak-anak kita menuju menjadi dewasa, dan pada masa muda hingga usia tua dari kepolosan menjadi kesadaran, dan ketidaktahuan kita menjadi mengetahui. Dari kebodohan kita menjadi kebijaksanaan. Dan kemudian mungkin kita menjadi lebih bijaksana. Jadi yang saya lihat dari Bapak memang orangnya bijaksana. Dalam pertumbuhan, Asem bawa Bapak sampai Bapak bijaksana. Di titik ini memang Asem baik. Asem yang memberi, Asem lah juga yang mengambil. Jadi mungkin kita di sini kita sebagai kehilat, sebagai more, kita sebagai sahabat, kita kadang sedih, tetapi di situasi ini kita bangga karena Bapak More Mose sudah lebih mengenal Bapak Asem lebih baik. Itu yang kita harus bangga karena jiwanya itu hidup, jiwanya tidak mati. Tubuhnya saja mati, tetapi jiwanya hidup. Demikian itu dari saya. Bapak Asem berkati kita semua. Shalom lekulam. Shalom aleichem. Perkenankan saya menyampaikan pesan dan kesan sebagai sahabat, teman, tapi juga pimpinan pelayanan Judaisme di Papua, secara khusus di Timika.
histori perjalanan spiritual Pak More Moshe Yosef Yawang baru kami bersama-sama mulai tahun 2014 sejak Rabi Tofia Singer menginjakan kaki di Papua. Dan sejak saat itu kami semua kehila itu diberikan pilihan untuk mengambil keputusan mengikuti Judaism atau kami harus tinggal di kepercayaan kami yang lama. Kami bersama-sama menetapkan pilihan untuk membangun komunitas di bawah komunitas Judaisme yang dipimpin oleh Moria Harun dalam BIM, dan mimpi kami membangun sinagog dan membangun komunitas Papua yang terhubung langsung ke Yerusalem. Dan itu terus kami lakukan dengan mulai merencanakan membangun sinagog dan kemudian mengirim anak-anak untuk pergi belajar Torah di Yerusalem, dan baru Hashem semua itu bisa terjawab langkah demi langkah. Kakak Danu dan kakak Tikva bisa pergi belajar di Yerusalem, dan kami terus membangun komunitas ini dengan terus mempelajari Torah. Dan kedua kakak ketika balik kami terus belajar Torah dan bahasa Ibrani dan terus membangun spiritualitas sebagai komunitas Judaisme di Papua. Sebagai tim sepelayanan, More Moshe Yosef Yawang bukanlah orang yang susah dihubungi, susah berkomunikasi, dan persahabatan dalam kepemimpinan membangun hubungan yang sangat baik, layaknya saudara. Dan secara pribadi dan keluarga, kami sangat berterima kasih dapat berhubungan dengan Pak More Moshe Yawang bersama keluarga, dan beliau sendiri selalu mengatakan bahwa komunitas Judaisme Papua itu adalah saudara yang paling dekat, dan More Moshe Yawang adalah teman dan sahabat bagi para imam dan juga anak-anak, dan sebagai sahabat dan teman bagi anak-anak. Bagi saya, pemimpin yang layak dibanggakan dan dihargai. Beliau bermimpi, punya mimpi bahwa anak-anak Papua harus disekolahkan ke luar negeri, dikirim belajar ke luar negeri, dan terutama ke Yerusalem. More Moshe Yawang dalam doanya, dalam kesepakatan kita untuk terus berdoa bagi anak-anak, akhirnya kakak Nando Ohe dan juga Deborah dapat lulus mengikuti program beasiswa ke luar negeri, dan itu karena itu diperkatakan terus di dalam sahabat dan selalu kita katakan amin, dan ibu-ibu anak-anak jadi saksi, dan itu terjadi, dan sampai hari ini mereka masih terus mempersiapkan diri berangkat ke luar negeri. Satu yang saya pelajari secara pribadi, beliau adalah seorang pemimpin yang dihargai oleh istri dan anak-anak, dan itu menjadi motivasi bagi kami para imam. Kami juga menghargai, berusaha untuk mengatur, membimbing keluarga kami agar anak-anak bertumbuh lebih baik, membangun kehidupan mereka dalam Judaisme, dan belajar untuk melakukan seluruh mitzvot, dan itu yang ditekankan oleh Moshe Yosef Yawang. Anak-anak
sangat dekat dengan beliau, dan seperti di rumah ini kita di komunitas anak-anak memanggil More, tapi di rumah mereka panggil Bapak Tua. Jadi seperti kami bersaudara. Kami percaya bahwa sama More Mose Yosef Yawang telah mendahului kami membuka pintu agar perjalanan Yudaisme di Papua lewat Benean Osim dan Kulano Papua dapat terhubung dalam dimensi spiritual dan juga secara fisik. Kiranya sesamanya ada di Gan Eden, dan semoga kedatangan Mesia Ben David akan segera kita lihat di masa-masa kita. Shalom. Shalom semuanya. Ya, kami dari Ambon, saya bersama dengan keluarga, istri dan anak, juga Kehila yang sama-sama dengan malam ini bersama-sama ikut juga. Pertama-tama yang saya kasihi, saya panggil kakak ibu Naomi Gia Yawang, karena almarhum saya sudah anggap sebagai kakak, karena mungkin dari komunitas kita ini saya yang pertama kali lebih kenal Bapak almarhum Mose Yawang, karena saya besar kecil sama-sama dengan di kompleks rumah saya, 2 rumah ke depan. Bapak almarhum punya rumah masih bujang, dan saya sudah mengenal Bapak Mose sejak dari masih kecil di Kompleks Melati, Kota Raja, Jayapura, Papua. Ya, ya, yang saya kasihi kakak ibu Naomi dan anak-anak, cucu, keluarga semua. Saya beserta keluarga besar Kubuan secara khusus yang ada di Melati, Kota Raja, Jayapura, Papua. Juga secara khusus keluarga saya dan keluarga, istri dan anak, dan juga kehilat yang kami pimpin di Ambon, menyampaikan rasa duka cita yang dalam, dan kami merasa kehilangan yang sangat luar biasa juga, di mana Bapak Hashim telah memanggil kakak yang luar biasa, bapak yang luar biasa, More yang luar biasa, pemimpin kehilat yang luar biasa yang kita kenal sama-sama. Dan ya, saya percaya Bapak Hashim sudah menyediakan tempat terbaik untuk Bapak More Mose Yosef. Kesan kami, saya secara pribadi sekali lagi mengenal kakak More Yosef sudah sejak masih muda, masih kecil, dan waktu itu kami punya hubungan sempat terputus karena beliau harus berangkat ke Cilegon untuk kerja di Cilegon, di Krakatau Steel, kemudian juga main bola di sana, masuk di tim Krakatau Steel, dan kami keluarga di kompleks, ya, bersama-sama dengan keluarga besar Yawang di kompleks bangga karena ada kakak yang bisa bergabung main bola dan bisa kerja di Cilegon di Krakatau Steel. Dan lama sekali hubungan kami tidak ada lagi kontak karena kakak akhirnya dari sana terus langsung pindah ke Timika, ya. Tetapi saya bersyukur karena setelah begitu lama hubungan tidak ada lagi dengan kakak almarhum, Bapak Hashim temukan kita di dalam panggilan iman yang sama seperti ini, dan saya juga kaget waktu itu rupanya sudah, ya, kakak
Mose sudah duluan mengenal jalan yang luar biasa ini, dan kemudian saya masuk dan kita bisa terus berhubungan sekalipun tidak ketemu secara fisik, tetapi saya bersama keluarga juga dengan kehilat kami yang ada di Ambon, kesan yang kami bisa belajar dari almarhum adalah kami sangat diberkati lewat pengajaran-pengajaran Torah yang dimana diajar oleh anak kekasih Murah ya Tikva, tapi dibimbing langsung oleh Bapak More Yosef, dan di situ kami bisa sharing banyak hal, belajar Torah setiap hari Senin kalau tidak salah atau Rabu ya, dan saya secara pribadi diberkati dan juga kehilat yang ada di Ambon, sekalipun kami tidak ketemu langsung secara fisik, tetapi bisa menerima banyak hal dari sharing pengajaran Torah lewat live Zoom. Dan itu yang menjadi kesan yang luar biasa untuk kami, saya secara pribadi dan keluarga, juga kehilat kami di Ambon. Pesan saya, ya saya percaya bahwa kakak ibu Naomi dan juga anak-anak cucu diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Hashem, penghiburan yang luar biasa oleh Hashem, karena kita percaya bahwa apa yang Hashem lakukan adalah yang terbaik untuk kakak terkasih, untuk orang tua, untuk suami, untuk opa yang luar biasa, almarhum Mose Yosef Yawang. Dan selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan yang Bapak Hashem akan berikan. Salam dan doa kami yang terbaik untuk kakak ibu dan keluarga, ya anak-anak cucu semua, ya, dan juga kehilat di Timika. Salam dan doa kami yang terbaik dari Ambon. Ya, kami juga terus berdoa untuk melihat apa yang Kakak Moshe tinggalkan untuk kami semua, keteladanan untuk kita semua. Kami secara tidak langsung saya kenal sejak masih kecil di Jayapura, dan ya saya tidak banding-bandingkan antara saudara satu dan saudara yang lain, tetapi kehidupan Kakak Moshe Yosef itu berbeda dari saudara-saudara yang lain, karena saya tahu kita sama-sama hidup di kompleks, dan sampai saya ketemu dalam Derek Hashem yang sama ini, saya secara pribadi bersyukur karena tidak salah Kakak Moshe bisa mengambil jalan ini dan benar-benar menjadi berkat untuk keluarga besar Yawang, untuk keluarga besar Giai juga, dan untuk kita semua. Benar-benar kita terima berkat yang luar biasa dari Hashem melalui kehidupan, keteladanan, dan juga pengajaran Torah dari almarhum. Dan ya terakhir, doa kami sama-sama adalah neshama dari kakak Moshe Yosef, kita percaya mendapat tempat yang paling luar biasa di Gan Eden, dan apa yang ditinggalkan selama ini untuk kita semua, secara khusus kami, saya keluarga dan kehilat yang ada di Ambon, ya, itu menjadi berkat untuk kami semua. Dan itu yang menjadi kesan kami dan juga pesan kami di malam hari ini. Hashem memberkati kita semua. Shalom. Ya. Shalom, Lekulam. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesan saya dan keluarga kami dari Manado, kami merasa sangat beruntung karena pertolongan Hashem, saya dan keluarga dipertemukan dengan beliau, Bapak More ini, dan keluarga semua di Papua. Pada waktu pertama kalinya saya dan istri ke Papua untuk ikut seder Pesak di sana,
Saya merasa agak canggung, tetapi Bapak menyambut kami layaknya orang yang sudah kenal lama, sehingga saya tidak merasa asing lagi. Kita tinggal bersama dengan keluarga Bapak More Yawang dan keluarga Bapak Rando di penginapan. Kesan kami, beliau ini seorang yang ramah, yang begitu baik kepada sesama, yang humble. Kebaikan Bapak ini membuat saya merasa ada di lingkungan keluarga saya sendiri, seperti di rumah sendiri. Beliau orangnya terbuka bagi siapa saja. Sosok yang humble, yang merangkul, dan tidak pandang bulu, membuat kami merindukan sosok Bapak More ini. Saya pribadi sangat kehilangan sosok yang luar biasa, yang menjadi panutan bagi kita yang masih muda, keluarga yang masih muda. Rinduan saya, semoga sosok seperti beliau ini selalu dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa di antara kita semua kehilat yang ditinggalkan. Pesan saya yaitu ingatan akan kebaikan dari beliau terus mendapat tempat di hati dan pikiran kita semua yang ditinggalkan. Kebaikan dari beliau terus mendapat tempat di hati dan pikiran kita semua, menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Semoga ingatannya menjadi berkat bagi kita semua. Kami juga mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan, biarlah diberi kekuatan, penghiburan dari sama ini. Saudara Abah, Shalom Lekulam. Shalom untuk kita semua. Saya terus terang saja, saya pertama mungkin saya masih rasa sedih sekali dengan saya bisa panggil kakak, karena beliau ini seorang kakak yang baik, bapak yang baik. Dia punya teladan terlalu banyak sekali. Kita mau bicara satu persatu kayaknya tidak akan habis kebaikan kakak Bapak More Mose Yosef Yawang. Saya secara pribadi dan keluarga, kami sangat merasa berduka sekali dengan almarhumah Bapak Mose More Yawang. Saya pribadi juga sangat kagum kepada Pak More Yosef Yawang yang selalu di Sabat atau di pertemuan apapun yang kita bapak-bapak ketemu, selalu beliau mengajarkan hal-hal yang baik. Bersandar gurau juga dengan pengajaran dengan parsa-parsa sedikit masuk. Saya sangat berterima kasih sebagai seorang pemimpin yang saya bisa ketemukan atau bisa bertemu dengan beliau. Dalam setiap ibadah Sabat, beliau selalu mengarahkan yang terbaik dan juga selalu berikan motivasi kepada pribadi saya sendiri. Artinya di mana saudara-saudara atau kehilat yang hadir, keluarga Pak Rando bersama istri dan anak-anak, Pak Ohe bersama istri dan anak-anak, tapi saya selalu hadir sendiri. Beliau dilihat saya kepribadian itu saja. Beliau bilang saya, Pak Wali, sabar. Banyak melakukan mispot. Saya terharu sekali dengan beliau punya kata-kata itu. Ya Baruch Hashem, perlahan dan perlahan, ya artinya istri sekarang sudah bisa menyebut nama Hashem, walaupun belum melakukan mispot sempurna baik, tapi saya bersyukur dia bisa mengatakan kata Hashem itu. Karena beliau punya motivasi mengajarkan kepada saya pribadi. Itu membuat saya makanya terharu dan sedih. Saya sangat sedih sekali dengan almarhumah Bapak Mose. Dan setiap saat saya bekerja, kalau saya ingat Pak More, saya rasa bahwa beliau itu ada dekat saya. Saya melihat dia punya senyum yang biasa sapa kepada saya.
saya merasakan sekali. Saya bilang sungguh luar biasa. Semoga doa-doa kita, beliau di suatu saat kita akan dapat bertemu kembali lagi di Yerusalem yang baru. Beliau pernah mengajak kepada kami bapak-bapak untuk belajar bahasa Ibrani. Yang saya masih ingat, beliau punya satu kata kepada saya, dia bilang begini, Pak Wali, saya ini rindu sekali mau belajar bahasa Ibrani, mau baca, tapi saya belum bisa. Sampai di rumah, ibu atau ibu Omi, dia bilang begini, Bapak, baca bahasa Ibrani, belajar. Tapi Pak Mori bilang apa? Dia bilang, sabar, tunggu sampai anak pulang dulu baru saya akan baca. Ternyata betul. Spirit yang begitu anak kakak Tifa begitu pulang. Kami hanya belajar hanya dalam waktu singkat saja di malam. Kurang lebih mungkin 2 atau 3 jam. Dan dari situ Pak More dibilang kepada kami dan khususnya saya pribadi dibilang begini, Pak Wali, pelan-pelan saja lihat huruf satu persatu dan baca pelan-pelan. Akan bisa. Baru Kasem, apa yang beliau katakan akhirnya saya melakukan dan akhirnya saya bisa baca bahasa Ibrani. Walaupun artinya saya belum tahu, tapi saya bisa baca. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Beliau punya motivasi yang berikan kepada saya pribadi. Pesan saya yang terakhir, mari kita jangan bosan untuk mendidik anak kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun yang akan haus akan firman Hasem ini. Dalam sesulit apapun, jangan kita tinggalkan Hasem atau sahabat yang benar ini. Saya bersyukur sekali saya bisa dapat bertemu di sahabat yang ini. Mungkin itu saja. Todaraba, Baruch Hasem. Shalom. Shalom. Bapak Mose Yosef Yawang adalah seorang yang sangat baik hati dan rendah hati. Beliau banyak mengajarkan kepada saya dan keluarga tentang Torah. Dan beliau juga selalu memberikan nasihat, bahkan inspirasi kepada keluarga saya, terutama bagi anak-anak saya. Ada satu hal yang tak terlupakan dalam hidup saya, di mana pada saat itu beliau masih bekerja di perusahaan. Beliau memanggil saya untuk bekerja bersama beliau, dan sampai saat ini saya masih bekerja. Untuk menghidupi kehidupan keluarga saya. Semasa kami masih bekerja bersama, beliau banyak mengajarkan kepada saya tentang Torah. Dan kami selalu berdiskusi tentang Torah. Dan di mana pada saat itu beliau masih aktif bekerja. Beliau juga memasukkan banyak anak-anak yang bekerja, baik anak-anak Papua, bahkan pendatang pun. Dengan terpanggilnya beliau kami merasa sangat kehilangan, terutama kami keluarga. Tetapi saya yakin bahwa yang terbaik yang Hasem berikan bagi komunitas, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Baruch Hasem, saudara Pak. Baik, shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan isi hati saya
untuk menyaksikan segala kebaikan yang Bapak More Yosef Yawang selama beliau masih ada bersama dengan kita. Bagi saya, Bapak More Yosef Yawang, More Mose Yosef Yawang itu sebagai figur, yang mana beliau adalah pemimpin yang selalu ada bersama-sama dengan komunitas, bersama-sama dengan kami komunitas. Beliau selalu memberikan pandangan, nasihat, dan motivasi yang mendidik, sehingga selama beliau ada bersama dengan kita, saya dapat merasakan semua kebaikan hati dari beliau yang beliau ada bersama dengan kita. Satu yang saya lihat saat saya mulai bergabung dalam komunitas, selama saya masih aktif dalam perusahaan Freeport, itu selalu kita ada pertemuan di dalam ibadah-ibadah yang kita selalu lakukan, yaitu ibadah Syabat. Di sana di hari Syabat itu kita mendengar pengajaran parasa yang diajarkan oleh Bapak Mose Yosef Yawang ini kepada kita. Saya melihat beliau sebagai seorang figur yang patut dicontohi karena beliau mempunyai hati yang rendah. Ketika bertemu dengan kita komunitas, itu selalu ada komunikasi yang kita bangun untuk sharing antara kita sehilat. Jadi saya lihat beliau itu sebagai seorang pemimpin yang memang harus kita, yang saya pribadi harus mencontohi beliau. Di saat tahun 2019 itu saya mengalami proses tindakan disiplin dari pimpinan. Ya, saya harus dirumahkan, diserahkan dalam pekerjaan. Saat itu saya harus berusaha untuk cari pekerjaan lain dengan harus ojek, bahkan ada kerja bangunan. Biasa teman-teman ada ajak untuk kita sama-sama kerja untuk ada nafkah. Di samping itu, saya melihat Bapak More Yosef Yawang ini punya hati yang besar. Dia punya hati yang besar, dia merasa ibah, sehingga selalu saya dimonitor. Saya ada di mana, beliau kalau pas mau pertemuan, selalu ada pertemuan yang diibaratkan itu Febri ini. Jadi kita selalu ada pertemuan-pertemuan. Pertemuan itu biasa kita lakukan di rumahnya beliau sendiri, di rumah BTN, atau di Hotel Serayu, atau di rumahnya Bapak More Johan Al-Khaim. Selalu ada canda tawa yang kita rasa ketika kita temu itu ada suasana yang beda. Kita merasa bahwa kita adalah satu keluarga yang sangat bahagia, karena sekalipun kita sedikit, tapi kita punya ada suasana yang bergairah. Jadi dengan kehadirannya beliau selalu ada saja cerita-cerita yang kita terbawa ke suasana yang lucu, ada suasana yang tegang,
Tapi pada intinya kita kan endingnya kita ke Torah, karena momen paling penting itu adalah Torah yang selalu beliau kunci dari kita punya pembicaraan. Dan saya sangat berterima kasih karena landasan emunah kita itu kita selalu mengacu ke Torah. Torah itu yang menjadi acuan dasar emunah kita, itu yang selalu didiskusikan ketika pada akhir dari cerita-cerita kita. Jadi hal itu yang membuat saya terkesan dan saya rasa termotivasi dan bahagia. Satu hal yang saya lihat bahwa sesuai hal yang nyata kita lihat bahwa hukum kita pun menetapkan tubuh itu memang dia harus kembali ke tanah, tapi bersama kebaikan, kata-kata, cerita, mungkin momen foto, senyuman itu menjadi kekal dan abadi. Tidak ada yang bisa saya berikan untuk Bapak Mose Yosef Yawang dan keluarga, tapi satu yang saya sampaikan dari lubuk hati bahwa saya mengucap banyak terima kasih buat Bapak Mose Yosef Yawang, Ibu beserta seluruh keluarga. Kiranya Bapak saya memberkati. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Percaya atau tidak, sampai sekarang kami masih haru. Setiap mengenang beliau, pasti ada linangan air mata. Dan rasanya kami kehabisan kata untuk melukiskan keindahan bersama beliau. Pada kesempatan ini bersama beliau dalam puisi singkat berikut ini lewat nama beliau Moshe Yosef Yawang. Berikut inilah puisinya. Untuk kekasih Moshe Yosef Yawang. Masih segar dalam ingatan ketika engkau ranjang sana ke ibu kota. Masih terngiang di telinga ketika kami menerima berita yang memilukan, berita yang menggelegar, membahana, membuat sendi dan organ tubuh lemas tak berdaya. Berita yang membuat semuanya terperangah, terpaku, seolah tidak percaya, walau engkau pergi untuk selamanya. Orang yang kukenal sebagai figur yang lemah lembut, semirip figur aslinya Moshe Rabbeinu. Orang yang sabar dan rendah hati, bijaksana,
murah hati, dan berbelas kasih. Penuh dedikasi tanpa pamrih. Seorang perintis Derech Hashem di belahan bumi timur jauh. Seorang penggerak Yudaisme di Eretz Israel Mini, bumi cenderawasih Papua. Seorang manusia yang telah ikut memanusiakan banyak manusia Papua. Humanis dan humoris. Itulah gaya hidupmu sebagai perekat kebersamaan untuk kehidupan atau lechim. Tapi entah apa engkau pergi tanpa pamit, meninggalkan semua visi dan program yang jelas engkaulah pelakon terbaik dalam drama kehidupan ini. Namun demikian, ombak gelora pandemi datang menghempas. Sakit yang mengganas merenggut kesehatanmu. Erangan derita tidak mampu membangunkanmu dari ranjang sakitmu. Bahkan farmasi dan berbagai produk obat penawarnya tidak sanggup membendung ketukan palu keadilan, palu kebenaran dari Shamayim sebagai utusan akhir. Yang pasti, engkau telah menyelesaikan perlombaan ini di Holam Hazeh. Alhasil, upah dan reward telah menantikanmu. Walau engkau tiada, karena jasadmu telah bercampur debu dan hanya tinggal kenangan. Namun anak cucumu terus mendoakanmu. Semoga tenang dan damai di alam spiritual. Nikmatilah keindahan dan keagungannya. Gan Eden itulah perteduhanmu akhir. Bersukacitalah, bergembiralah, berlompatlah kegirangan, hingga engkau dibangkitkan di era Moshe ben David, untuk selanjutnya memasuki tempat yang layak bagimu
di olam haba. Terima kasih. Berakot ve Khodestop. Kita akan kembali ke tidur, lanjutkan urutannya sesuai dengan apa yang sudah kita susun. Kita akan masuk ke dua kenangan. El Male Rachamim, Sofen Bam Romim. Seh Menucha, Nekona Al-Khanfei, Asehina. Alot Kedosim, Uthorim, Esohar, Harakia, Mashirim, Et Nismat, Mose Yosef Yawa. Yat Haskarat, Nismat, Gadin, Kafen Baal, Harakamim, Yassi Rehi, Seset Kenafaf Leolamim, Ishor, Bisror, Achaim, Et Nismato, Adonai Hu Nakalato, Venuach, Besalom, Al Miskafo. Benar, amin? Amin. Oh Tuhan yang penuh belas kasihan yang berdiam di tempat yang tinggi. Berikan keniscayaan yang layak pada sayap-sayap hadirat ilahi. Di tingkat yang tinggi dari suci dan yang murni. Yang bersinar seperti cahaya cakrawala. Untuk Mose Yosef Yawang yang telah pergi. Sehingga mereka dapat berkontribusi untuk mengamalkan pengingat bagi jiwa. Semoga tempat peristirahatannya adalah di Taman Eden. Maka dari itu kerana yang Maha Pengampun melindunginya di perlindungan sayapnya untuk selamanya, dan semoga dia mengikat jiwanya dalam ikatan kehidupan. Tuhan adalah warisannya, dan semoga ia beristirahat dengan tenang di tempat peristirahatannya. Mari semua kita katakan amin. Selanjutnya kita masuk ke masa kemenangan. Kita lanjutkan bersama-sama Tehillim 126.
Nyanyian syaraf ketika saya memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Hasem telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Hasem telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Hasem, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nyanyian syaraf selanjutnya dari Tehillim 20. Saya akan membacakannya. Lam nasya mismor David, yan Adonai biyom sarah, yesagefcha, sem Elohei Yaakov, yesla esrecha mikodesh, umisyon yisarecha, yiskor kol milchotecha, veolatechai yedasene sela, iten lecha chilfatecha, vechol asatecha yemale, neranena biswatecha ubasem Eloheinu nigdol, yemale Adonai kol, misalotecha, atau yadati ki hosi Adonai, mesiho ya anehu, me mise mei, tatso bikrotav, yesa yemino, elech, varechef ve'elech, vasusim, vanachnu besem Adonai Eloheinu naskir, yemachalu, venachalu, vanachnu chamnu, vanitodat, Adonai Hosiach Hamelech, Yaninu, Beyom Koreno. Untuk pemimpin musik Mizmor dari David. Kiranya Hasem menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yaakov meninggikan engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu, Selah. Dan diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji dari nama Elohim kita. Kiranya Hasem memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Hasem memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Hasem Elohim kita. Mereka dari badan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Hasem, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Sebagai penutup, kita nyanyikan bersama-sama pujian Adonai. Adonai,
Yang mempunyai alam semesta yang memerintah sebelum segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatunya diciptakan menurut kehendaknya, nama sang raja diproklamirkan. Dan sesudah segala sesuatunya tiada, ia akan tetap memerintah di dalam kerajaan. Ia yang sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada di dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Tiada yang lain selain Dia yang esa. Tiada yang menyerupai Dia, tanpa awal dan tanpa akhir, pada segala kuasa dan kemuliaan. Dia adalah Tuhan kami yang hidup, yang menghantarkan keselamatan. Gunung batuku di kala susah dan nestapa, panji-panjiku dan kota bentengku. Cawan hidupku bila mana aku berseru, dan ke dalam tangannya aku menyerahkan hidupku, baik ketika tidur maupun bangkit, baik jiwa maupun raga. Aku tidak takut bahaya, sebab Hasem beserta. Dan dengarkan berkat terakhir. Berkatilah engkau Hasem, Raja alam semesta, yang membentuk engkau dengan keadilan, memelihara dan menopang engkau dengan keadilan, yang mengambil hidupmu dengan keadilan, mengetahui jumlah total hari-harimu semua dengan keadilan, dan akan memulihkan dan membangunkan engkau dengan penilaian yang adil. Diberkatilah engkau Hasem, yang membangunkan orang yang mati. Engkau yang selamanya perkasa, Tuhanku yang membangkitkan orang mati, yang dapat menyelamatkan. Dia membuat embun turun, Dia menopang yang hidup dengan kebaikan, membangkitkan yang mati dengan belas kasihan yang berlimpah, merangkul yang jatuh, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terkurung, dan memelihara perjanjiannya kepada mereka yang tertidur di dalam tubuh tanah. Siapa yang seperti engkau, ya Tuhan, atas perbuatan perkasa? Dan siapa yang sebanding dengan engkau, ya Raja, yang menyebabkan kematian dan memulihkan hidup, dan membuat keselamatan bertugas. Dan engkau setia untuk membangkitkan yang mati. Mari semua kita sama-sama tutup Avoda Shloshim ini dengan mengucapkan berkat Baruch atah Eloheinu melech haolam. Kasih engkau Hasem, Tuhan kami, Raja alam semesta, Hakim yang adil. Terima kasih semuanya. Untuk Amin, shalom. para kehilat yang telah hadir, walaupun virtual, tapi kita dapat menyelesaikannya dengan terima kasih. Shalom semuanya. Kami kembalikan ke shalom untuk yang di Australia, Kakak Tony dan Shalom. kamera. Shalom, shalom. Bapak Wakil Presiden ETC, Pak Odi di Malang. Shalom. More Yuri di Manado dan keluarga dan kehilatnya. More Hengki Kubuan di Ambon dengan kehilatnya semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Bapak Yohanes Hengki, terima kasih telah hadir. Dan juga kita semua kehilat yang telah dipanggil oleh Mose Yosef maupun More Kubuan. Ada dua Kubuan. Jadi yang ini Ofadia Ben Jafet yang di sini. Shalom. Pak Wali luar biasa dan semua yang hadir yang tidak saya sebut. Shalom. Shalom.